Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang kami hormati Rektor Unzah Genggong, Associate Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BA.MAG. Yang kami hormati Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Dr. Zainuddin MPD. Dan tidak lupa pula Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Sebelum saya memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Farel, mahasiswa semester 2 dari Fakultas Tadris Umum, Prodi Tadris Bahasa Inggris. Hari ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk memaparkan kajian kritis mengenai dekonstruksi dan rekonstruksi pemikiran Islam dalam menghadapi tantangan modernitas. Untuk mempermudah pemahaman kita bersama, mari kita bedah tema ini dalam bentuk eksplorasi tanya-jawab ilmiah. Nomor 1, yakni mengapa peradaban Islam pernah mencapai puncak kejayaan ilmu pengetahuan, namun kemudian mengalami kemunduran? Bagaimana analisisnya dari perspektif epistemologi dan sosial keagamaan? Nah, jadi kalau kita analisis, kunci kejayaan masa lalu itu ada pada keterbukaan epistemologi. Umat Islam dulu tidak memisahkan ilmu agama dan ilmu umum. Semuanya dianggap bersumber dari Tuhan. Secara sosial keagamaan, ada dukungan finansial dan politik yang masif dari penguasa seperti dinasti Abbasiyah untuk riset dan penerjemahan. Kemunduran terjadi saat nalar berpikir kita menyempit dari yang tadinya terbuka secara ilmiah, berubah menjadi dogmatis dan menutup diri dari pemikiran baru akibat ketidakstabilan politik dan konflik internal. Lalu, nomor 2, bagaimana perbandingan pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani dalam memahami kebenaran dan pendekatan mana yang paling relevan untuk era digital? Jawabannya secara singkat nih, Bayani itu berbasis pada teks atau wahyu. Burhani berbasis pada rasionalitas dan empiris. Sedangkan Irfani berbasis pada intuisi dan spiritualitas. Menghadapi era digital, AI dan big data, kita tidak bisa memakai satu saja, melainkan butuh integrasi. Namun, pendekatan burhani atau rasional ilmiah harus ditekankan agar masyarakat digital kita memiliki daya kritis, tidak mudah tertipu hoax, dan mampu mengolah data secara objektif. Nomor 3, yakni Al-Ghazali mengkritik filsafat dalam Tahfudz al-Falasifah. Apakah kritik tersebut memperkuat atau justru menghambat perkembangan sains dalam dunia Islam? Nah, ini harus kita lihat secara adil. Secara tekstual, Al-Ghazali tidak menyerang sains seperti matematika atau astronomi. Beliau mengkritik metafisika para filsuf yang dianggap melenceng dari akidah. Tapi secara dampak sosial psikologis, kritik ini sayangnya menciptakan efek domino, berupa ketakutan di kalangan umat terhadap ilmu-ilmu rasional. Sains ini kehilangan pelindung filosofisnya, sehingga perkembangannya di dunia Islam menjadi melambat setelah era tersebut. Jadi nomor 4, bagaimana hubungan antara wahyu dan rasionalitas dalam Islam? Apakah keduanya selalu harmonis atau berpotensi bertentangan dalam praktik keilmuan modern? Secara ideal, keduanya sangat harmonis. Wahyu memberikan arah moral dan tujuan hidup, sedangkan akal atau rasionalitas menyediakan metodologi untuk mengelola alam. Mereka baru kelihatan bertentangan kalau kita memaksakan sains modern yang bebas nilai untuk menghakimi wilayah iman atau sebaliknya. Ketika kita menggunakan teks agama secara literal untuk menyanggah hukum alam yang sudah teruji secara empiris. Pada nomor 5, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa masyarakat memiliki pola perkembangan sosial tertentu. Bagaimana relevansi teori tersebut terhadap kondisi umat Islam kontemporer? Jawaban Ibnu Khaldun lewat teori as-sabiyah menjelaskan bahwa peradaban itu berputar seperti siklus.
lahir, jaya, lalu hancur karena terlena kemewahan. Relevansinya saat ini, umat Islam kontemporer sedang berada di fase psikologis yang terpesona oleh superioritas peradaban Barat. Kita cenderung konsumtif terhadap teknologi mereka, tapi lupa mengadopsi etos kerja keras dan tradisi ilmiah yang membangun teknologi tersebut. Nomor 6, dalam era artificial intelligence dan big data, apakah otoritas keilmuan ulama akan mengalami perubahan jika dilihat dari perspektif studi Islam? Jelas, akan mengalami pergeseran yang sangat besar. Dulu, ulama adalah pemegang otoritas tunggal informasi keagamaan. Sekarang, masyarakat bisa mencari fatwa atau hukum lewat chat GPT, AI semacamnya, atau mesin pencari dalam hitungan detik. Jika ulama masa kini tidak menguasai realitas digital dan hanya mengandalkan hafalan teks normatif, otoritas mereka akan tergerus dan digantikan oleh figur-figur instan bentukan algoritma media sosial. Pada nomor 7, bagaimana analisis pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri tentang kritik nalar Arab Islam dan hubungannya dengan stagnasi pemikiran umat Islam modern? Al-Jabiri melihat bahwa stagnasi pemikiran modern terjadi karena adanya dominasi nalar bayani, teks yang berlebihan secara literal, sehingga meminggirkan nalar burhani secara rasional. Umat Islam modern seringkali menyelesaikan masalah abad ke-21 dengan metodologi abad pertengahan. Akibatnya, pemikiran kita menjadi tidak produktif karena kita memperlakukan produk ijtihad masa lalu sebagai sesuatu yang sakral dan tidak boleh dikritik. Nomor 8, apakah pendidikan Islam saat ini lebih dominan menggunakan pendekatan bayani daripada burhani dan irfani? Apa dampaknya bagi peserta didik? Ya, harus kita akui nih, sistem pendidikan Islam kita saat ini masih sangat didominasi oleh pendekatan bayani. Peserta didik ini lebih banyak dicekoki hafalan dan dogma tentang apa yang harus dipikirkan, bukan bagaimana cara berpikir. Dampaknya, pola pikir peserta didik cenderung menjadi kaku, dogmatis, kurang inovatif, dan akhirnya gagap ketika dihadapkan pada realitas sosial yang serba cepat dan kompleks. Nomor 9, bagaimana konsep integrasi ilmu agama dan sains dapat menjadi solusi terhadap krisis moral, degradasi kemanusiaan, dan penyalahgunaan teknologi modern? Integrasi ini adalah obat mujarab. Sains tanpa bimbingan moral agama akan melahirkan teknologi yang destruktif, seperti eksploitasi alam berlebih atau penyalahgunaan data privat. Sebaliknya, agama tanpa sains akan lumpuh dan tidak bisa menjawab masalah konkret. Ketika keduanya diintegrasikan, sains berkembang pesat, namun tetap berada di koridor kemaslahatan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pertanyaan yang terakhir, jika diminta merancang paradigma baru studi Islam abad ke-21, bagaimana cara mengintegrasikan wahyu, akal, spiritualitas, teknologi, dan nilai kemanusiaan? Nah, jika saya akan merancang sebuah paradigma lingkaran integratif yang menempatkan nilai kemanusiaan, humanisme Islam, sebagai pusatnya. Lingkaran ini ditopang oleh 4 pilar wahyu sebagai kompas etis, akal sebagai penggerak riset ilmiah, spiritualitas sebagai penjaga kesehatan mental di tengah disrupsi, dan teknologi sebagai instrumen nyata untuk menebarkan rahmatan lil alamin. Dengan paradigma ini, Islam tampil sebagai solusi global, bukan penonton yang ketakutan. Mungkin demikian pemaparan dan analisis tanya jawab yang bisa saya sampaikan terkait dinamika studi Islam di era modern ini. Semoga esensi dari apa yang didiskusikan dapat memicu semangat kita untuk terus berinovasi tanpa kehilangan akar spiritualitas kita. Saya, Muhammad Farel, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila haqqiqath thoriq, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.